Salam cerdas untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan Dapodik. Nah, bagaimana cara menginput peserta didik baru atau murid baru agar bisa masuk di Dapodik? Nah, tentunya biasanya ini dialami ketika siswa ataupun murid belum masuk atau belum terdata di Dapodik seperti anak di kelas 1, murid baru di kelas 1 jika tidak ikut TK, PAUD, mungkin saja belum masuk di Dapodik atau di EMIS untuk Kemenag. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan berbagi informasi. Nah, sebelumnya juga saya sampaikan ini adalah channel saya. Ada beberapa informasi yang juga mungkin sangat penting untuk diketahui Ibu Bapak. Jadi, jika baru menemukan channel ini, bisa di-subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate-nya. Baiklah, Ibu Bapak, dimanapun berada, seperti apa yang saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana cara menginput data murid baru agar bisa masuk di Dapodik. Nah, tentunya kita harus masuk ke SP.Datadik kemendikdasman.go.id. Jadi, penginputan murid baru itu bisa dilakukan melalui SP.Datadik. Nah, seperti yang tampak pada layar, di sini saya sudah login di SP.Datadik. Tampilannya kan seperti ini. Nah, bagaimana caranya menambahkan murid baru agar bisa masuk di Dapodik? Nah, di sini coba diperhatikan ada beberapa menu di atas. Ada data pokok, aplikasi, dan dokumen. Yang perlu kita akan masukkan yaitu di aplikasi. Nah, di aplikasi ini ada PD baru dan mutasi. Nah, mutasi ini ketika misalnya ada siswa ataupun murid pindahan dari sekolah lain ya, baru dimutasi. Sebelumnya juga sudah saya berbagi informasi terkait dengan murid yang mutasi agar bisa masuk Dapodik. Nah, kali ini kita akan berbicara memberikan informasi ke murid baru. Nah, ini tampilannya sudah tampak seperti di layar. Setelah diklik PD baru, maka ada penambahan peserta didik baru, yaitu ada dari Dapodik, ada dari EMIS, ini non-Dapodik atau EMIS. Nah, EMIS ini biasanya di Kemenag ya. Nah, Dapodik itu seperti yang memang sudah dialami kita bersama ya, sekolah-sekolah negeri ataupun swasta yang sudah masuk di Dapodik. Nah, untuk di non-Dapodik atau EMIS itu biasanya di kelas 1 baru. Kalau di SMP, di SMA mungkin agak jarang ya. Nah, ini mungkin lebih banyak di murid kelas 1 SD yang tidak pernah TK, PAUD, ataupun kegiatan belajar lainnya. Itu belum terinput di Dapodik ataupun di EMIS. Nah, caranya tentu kita pilih non-Dapodik atau EMIS. Nah, di sini akan disajikan menu-menu yang harus dilengkapi sesuai dengan data siswa yang ada. Tentu yang kita perlukan adalah akte kelahiran, KK, dan mungkin data pendukung lainnya. Nah, silakan diisi di sini nama lengkap siswa sesuai dengan akte kelahiran,
jenis kelaminnya, ada pilihan laki-laki dan perempuan, dan juga termasuk NIK. NIK nanti bisa dilihat di kartu keluarganya. Tempat lahir juga disesuaikan sesuai dengan akte lahirnya. Nah, ini tanggal lahir. Nah, di sini bisa diatur ya Bapak Ibu. Ada tombol di sini untuk tanggal lahirnya, di mana kita akan menentukan sesuai dengan akte yang diberikan. Nah, di sini untuk tanggal lahir bisa dipilih ya. Ini diklik, ini untuk tahun ya. Dia mundur ya. Tahun. Di atasnya juga bisa diklik, ini untuk bulan, misalnya di tahun 2011 ya. Nah, bulannya akan berpindah. Ini bisa disesuaikan. Kalau sudah, berarti klik OK. Agama, silakan, sudah ada juga pilihan di sini, tinggal memilihnya. Kewarganegaraan untuk Indonesia, ada juga pilihan-pilihan di sini. Alamat, ya tentu alamat disesuaikan juga sesuai dengan alamat anak tersebut. Desa, kelurahan, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan rombongan belajar juga. Nah, ini akan muncul pilihan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini akan muncul ketika Dapodiknya sudah pernah disinkronisasi dan sudah berisi rombongan belajar. Seandainya belum muncul, berarti kita harus sinkron terlebih dahulu agar bisa terbaca untuk rombongan belajarnya. Nah, jika sudah diisi data-data semua, kita tinggal klik simpan. Nah, begitu seterusnya, semua murid yang memang belum masuk di Dapodik, untuk non-Dapodik dan EMIS, kita masukkan secara manual satu per satu. Nanti kita akan bisa lihat juga di antrean. Nah, di antrean akan ada belum diproses dan sudah diproses. Nah, ini akan masuk. Jadi yang disimpan tadi pertama akan masuk ke belum diproses dulu. Nanti akan menunggu proses antrean dari verifikasi. Nanti akan menyesuaikan dengan verifikasi dari dinas ya. Kalau sudah, jika peserta didiknya, muridnya sudah diproses, maka akan masuk di menu sudah diproses. Nanti kita lihat statusnya, apakah sudah diterima atau belum. Ya, kalau sudah statusnya diterima, berarti nanti tinggal masuk ke aplikasi Dapodik dan tarik data. Nah, seperti biasa, kalau mau tarik data, kita harus validasi dulu semua. Masih menunggu proses validasi. Nanti setelah divalidasi, nanti baru akan muncul menu tarik datanya. Nah, setelah validasi selesai, baru kita kembali ke tarik data. Di sini nanti akan muncul informasi seperti ini. Apakah Anda akan melanjutkan proses tarik data? Berarti nanti klik ya. Jadi mohon tunggu, nanti akan muncul menu untuk tarik datanya. Di sini tinggal diklik Bapak untuk menarik data. Nah, setelah ditarik data dan berhasil, nanti kita juga bisa cek di beranda dan lihat jumlah peserta didiknya, jumlah muridnya apakah sudah bertambah atau belum. Jika sudah bertambah, baru juga kita cek di rombongan belajar ya, pada reguler. Di sini juga akan muncul. Biasanya karena di SP Datadik sudah diarahkan ke rombelnya ya di kelas 1, biasanya kan juga masuk secara otomatis ke kelas
1. Jika belum, maka tinggal memasukkan ulang untuk diseret. Ini di sini akan muncul nama siswa jika belum masuk. Tinggal memasukkan kembali untuk siswa baru di kelas 1. Nah, di samping itu, di peserta didik juga kita cek. Nah, di sini juga perlu diisi data-datanya ya, seperti di data periodik. Ya, data periodik kita bisa isi tinggi badan, berat badan, dan yang lainnya. Sehingga nanti tidak invalid di proses validasinya. Dan juga data yang lainnya juga kita perlu isi di sini. Seperti ya jenis pendaftarannya, nomor induk, itu nomor induk di sekolahnya kita isi. Sampai nanti selesai, simpan dan tutup. Untuk yang paling bawah ini tidak perlu diisi. Ini khusus untuk murid yang atau siswa yang keluar atau mutasi. Jadi demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak, kepala sekolah, operator dimanapun berada. Salam cerdas untuk kita semua. Terima kasih.